Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Kali ini kami akan membagikan config terbaru dari channel Andro Gcam. Nah, config ini nanti support untuk Gcam BSG 8.1. Nah, di sini kami memakai Gcam BSG terbaru. Untuk teman-teman yang ingin mendownloadnya, nanti linknya ada di deskripsi video. Nah, jangan lupa pilih versi ENG ya teman-teman, seperti ini. Untuk Gcam ini sudah support banyak sekali perangkat ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk OnePlus, Realme, Samsung, dan masih banyak untuk perangkat-perangkat lainnya. Oke, langsung saja kita coba untuk Gcam ini. Nah, sebelum kita coba, kita pasang dulu config-nya. Nah, sama seperti Gcam lainnya, untuk memasang config kita tinggal ketuk 2 kali di sebelah tombol shooter, lalu kita pilih file config-nya. Nah, di sini saya memakai config premium BSG by Andro Gcam. Nanti untuk config ini dan Gcam ini nanti dapat mengambil gambar di malam hari dengan minim noise ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan hidupkan juga notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan tentang config dan Gcam menarik lainnya tentunya by Andro Gcam. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Di sini saya memakai objek orang ya teman-teman. Kita akan coba bagaimana hasilnya untuk di malam hari. Oke, nice. Kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah, ini dia untuk gambar yang dihasilkan dari Gcam BSG dengan config premium di malam hari. Bisa kita lihat di sini sangat minim dengan noise. Untuk gambar cenderung natural, tidak kekuningan. Oke, sekarang kita coba lagi, tapi di sini untuk Google AWB kita on kan seperti ini. Nah, di sini kita masih memakai objek kuman. Nah, ini dia untuk gambar yang dihasilkan dengan AWB di on kan. Nah, menurut saya lebih bagus di off kan saja jika malam hari dekat dengan lampu ya. Tapi di sini bisa kita lihat juga sangat minim dengan noise. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk objek lainnya. Oh ya teman-teman, ini saya pakai mode fokus jarak dekat ya teman-teman. Oke, nice. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini bisa kita lihat untuk dedaunan tidak kehijauan, bahkan turun rumput tetap warna natural. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan mode portrait. Bagaimana sih hasilnya untuk mode portrait di malam hari? Oke, di sini langsung saja kita coba. Nah, untuk pengaturan dasarnya di sini untuk fokus kita buat jarak dekat ya teman-teman. Oke, nice. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Ups, untuk proses HDR-nya sedikit lambat ya teman-teman di mode portrait ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini tetap blur di latar belakang ya teman-teman. Dan untuk objeknya di malam hari ini cukup bagus menurut saya. Sekarang kita coba lagi untuk mode portrait. Nah, tapi di sini untuk Google AWB kita coba on kan. Oke, kita tunggu sebentar untuk kesiapan model saya. Terlalu ke pinggir, saya ke tengah sedikit. Ya, seperti itu. Nah, di sini langsung kita shoot saja ya teman-teman, karena di sini untuk fokusnya memang kita buat untuk jarak dekat. Waduh, udah di shoot, nggak usah pusul lagi, Mbak.
ini dia gambar yang dihasilkan teman-teman. Ini cukup bagus ya teman-teman, menurut saya. Bisa kita lihat ini cukup detail walau di malam hari loh teman-teman. Nah sekarang kita coba lagi untuk menggunakan mode Astro. Nah ini saya sudah beralih ke tempat yang minim cahaya ya teman-teman. Oke, saya shoot saja. Oke, di sini dia membutuhkan 25 detik ya teman-teman, tapi sebenarnya ini tidak sampai 25 detik. Bisa kita lihat sebentar lagi sudah keluar untuk hasilnya. Nah ini sudah selesai di shoot ya teman-teman. Kita tunggu untuk proses LDR sebentar. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ini hasil dari mode Astro. Ini sebenarnya cukup gelap juga ya teman-teman, tapi untuk hasilnya bisa kita lihat ini cukup natural, tidak gonjreng sama sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.